Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina sebagai Ya, laga terakhir di fase grup Piala AFF 2022 dan akan menentukan apakah Indonesia akan maju ke semifinal atau tidak. Bro Ipung, ya, kira-kira laganya ini akan seperti apa, Bro? ya, tetap saja ya. Saya punya optimisme yang besar bahwa kali ini timnas kita bisa mengatasi perlawanan dari timnasnya Filipina. Mungkin yang bisa menjadi acuan kenapa saya punya optimisme yang cukup besar, melihat pada kualitas ya. Kualitas timnas kita secara perorangan maupun secara organisasi, itu saya melihat itu lebih baik. Timnas kita diisi oleh pemain-pemain yang juga sudah punya pengalaman, walaupun usia masih muda, tapi mereka sudah punya pengalaman bermain di kompetisi-kompetisi yang sifatnya internasional. Berbeda dengan timnas Filipina, karena Federasi Sepak Bola Filipina juga kan saat ini itu sedang berusaha untuk mengembangkan persepak bolaan di Filipina dengan cara mereka mulai melakukan pembinaan-pembinaan sepak bola di mulai usia dini gitu loh. Hmm, Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana pelatih yang dibawa oleh Filipina saat ini itu kan adalah pelatih yang berasal dari pelatih akademi ya. hmm, Walaupun akademinya dia berasal dari Akademi Barcelona, tapi memang basicnya sebagai pelatih yang biasa melakukan pembinaan di usia-usia muda. Nah, hmm, dari sini juga sudah kelihatan bahwa memang titik fokus dari timnas dan Federasi Sepak Bola Filipina kali Filipina. ini adalah untuk memberikan kesempatan pemain-pemain muda merasakan atmosfer pertandingan di level internasional untuk pemain-pemain mudanya. Hmm, Nah, kita juga melihat kalau tadi saya melihat pada pemain ya, hmm, bagaimana perimbangan kualitas antara pemain Filipina dengan Indonesia. Saya hmm, rasa bahwa pemain Indonesia lebih punya pengalaman yang lebih banyak ketimbang hmm, Filipina. hmm, hmm, Selain itu, secara skill juga pemain Indonesia lebih matang. hmm, Ditambah lagi faktor pelatih. hmm, Pelatih kita pelatih yang juga punya reputasi internasional dan hmm, itu hmm. sudah terbukti. Dia pernah membawa Korea di Piala Dunia lalu di Rusia. Sedangkan pelatih dari Filipina ini memang pelatih yang tadi saya katakan bahwa pelatih yang lebih banyak berkecimpung di akademi. Hmm. Kemudian ketika dia menangani klub, dia pun juga menangani klub-klub yang berlaga di Liga Thailand gitu loh, Bro. Hmm. Jadi dari situ aja komparasi bisa kelihatan bahwa optimisme kita melihat pada kualitas yang kita miliki dari mulai A sampai Z, dari mulai pengalaman, skill maupun faktor pelatihan kita lebih unggul daripada Filipina, gitu bro. Jadi ini yakin nih Indonesia akan menang melawan Filipina. Emang sejarahnya seperti Ya, apa sih Indonesia melawan Filipina? betul bro. Memang dalam sejarahnya kan kita sudah 24 kali sebetulnya pertemuan Hmm. dengan Filipina. Hmm. Dari 24 kali pertemuan, kita memenangkan laga 19 kali. Hmm. Dua kali kita seri dan tiga kali kita kalah. Hmm. Tapi itu kan adalah sejarah ya, sejarah dari Hmm. mulai awal kita bertemu dengan Filipina. Hmm. Kalau kita merujukannya adalah di 6 laga terakhir, Hmm. itu justru kedudukannya agak sedikit berimbang nih di 6 laga Hmm. terakhir. Dari 6 laga terakhir, kita 2 kali memenangkan laga, Hmm. 3 kali seri dan 1 kali kalah. Hmm. Dan ini juga kan semacam ini ya, semacam warning ya, bahwa ada peningkatan kualitas dari timnas Filipina. Walaupun ketika Filipina bisa kata-kata mengalahkan Indonesia saat itu, memang Filipina masih dihuni oleh misalkan oleh yang belat bersaudara dan pemain-pemain yang hasil naturalisasi, kemudian yang juga dilatih oleh Sven-Goran Eriksson, pernah dilatih oleh Sven-Goran Eriksson, pernah Hmm. dilatih oleh Thomas Dooley, Hmm. dan artinya mereka secara instan mengambil pemain-pemain hasil naturalisasi. Nah, Hmm. berbeda kondisinya dengan saat ini ketika Filipina juga mulai mempercayakan bahwa proses itu akan lebih menguntungkan untuk masa depan. Gitu, Ya. Bro. Nah ini kadang-kadang saya suka bikin khawatir juga ya ketika negara kayak Filipina ini mulai bebenah dengan pemain mudanya, kemudian kemarin Iya, kita bahas mengenai Kamboja.
yang mulai bebenah dari liganya, terus Indonesia kalau nggak berbuat apa-apa ya akan kesalip nih sama mereka Nah, semua. itu dia. Mudah-mudahan nanti nih ya hasil KLB siapapun yang memimpin PSSI nanti mulai perhatikan juga ya tentang pemain muda dan juga liganya supaya lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi Amin, amin, amin. kita lanjut ke tema sebelumnya yaitu laga Indonesia melawan Filipina. Nah, Bro, kalau kita Ya, misalnya ingin memenangkan laga melawan Filipina, ya. kira-kira STY akan menurunkan siapa saja, Bro? Saya sih berpikir bahwa tidak ada alasan kita bermain Hmm, defensif menghadapi Filipina, walaupun kita bermain di Manila ya. hmm, Karena lagi-lagi kita kan punya pengalaman pemain-pemain kita punya pengalaman di tingkat internasional yang berbeda level dengan pemain-pemain dari Filipina. Itu hmm, satu. Yang kedua, kita juga punya banyak pemain yang punya karakter sebagai penyerang, terutama hmm, bagaimana permainan dari sisi sayap. Walaupun di pertandingan ini kemungkinan Jordi Amat tidak bisa turun karena akumulasi kartu, tapi saya tetap bisa meyakini bahwa kita masih bisa kuat di lapisan belakang. Di hmm, situ masih ada hmm, Hansamu, masih ada siapa Fahrudin, hmm, masih ada Yakob Sayuri. Mungkin Yakob Sayuri akan turun. Kita juga bisa melihat pada Edo ya. hmm, Karena kalau kita membandingkan performa Arhan dengan Edo, kemudian Asnawi dengan Sayuri, saya melihat ada perkembangan yang menarik dari kedua pemain yang Edo dan Sayuri ini. hmm, Sayuri bahkan secara kasat mata bisa kelihatan kontribusinya kita kala bertanding dengan Brunei gitu loh. Dan hmm, Edo juga sudah kelihatan kontribusinya. Nah, hmm, untuk di lapisan tengah, mungkin kita akan memakai pola permainan yang 4-3-3. Ini kan pola yang sangat agresif saya pikir ya. Dengan tiga pemain di tengah, itu bisa di situ ada Mark, bisa di situ ada Rahmat Irianto, dan di situ juga mungkin bisa siapa Marcelino Ferdinand itu hmm, juga bisa hmm, ditampilkan. hmm, Nah, kalau di depan saya kan dalam pertandingan melawan Thailand kemarin ada satu boleh dibilang handicap di permainan Indonesia ketika Indonesia tidak punya pemain yang bisa bertindak sebagai striker murni. Mungkin di pertandingan kali ini hmm, bisa dikasih kesempatan buat Spaso untuk tampil hmm, sebagai striker di depan. Nah, itu didampingi oleh di kiri. Saya masih melihat Witan ya, masih punya punya ini ya, punya kans untuk bermain dan Egi gitu loh, Bro. hmm, Jadi tetap di belakang adalah Nadeo. Jadi hmm, pola yang akan dimainkan adalah pola yang 4-3-3 itu tadi. Gitu, hmm. Bro. Nah ini saya ingat Mm-mm. Hansamu sebagai pemain clearance yang terbaik di saat ini. Bahkan di depan gawang lawan pun dia tetap bisa memainkan clearance-nya ya. Itu hebat lah kalau menurut saya. Cocok Hansamu ada di belakang. Di depan ada Witan, tapi ini Witan kalau ada Spaso mungkin nanti yang cetak golnya adalah Spaso ya, bukan Witan ya. Hmm, tapi Tapi mohon jangan maaf ya. salah, Bro. Ya, kenapa? Jangan salah, Bro. Karena kan dari memang kemarin ya akibat dari boleh dibilang overconfidence mungkin dari Witan yang Hmm, gagal menceploskan ke gawang kosongnya Thailand, itu STI langsung melakukan evaluasi ya. hmm, Melakukan evaluasi mengenai kinerja dari Witan tadi. hmm, Tapi di balik evaluasi yang dilakukan STY masih tetap mengakui bahwa Witan adalah pemain depan yang punya prosentase mengkonversi gol lebih baik ketimbang pemain yang lain. Gitu loh. hmm, hmm. Jadi ada kemungkinan Witan masih tetap dipercaya. Oke. Walaupun mungkin sudah dikelepak dulu kepalanya oleh STY ya, Bro. Tapi bro, itu hasil Hmm. evaluasinya disebut nggak sih sebenarnya apa penyebab utama yang membuat kegagalan eh, soal sepak menyepak ini? Ya. Mungkinkah kalau Hmm. masalahnya itu adalah di sepatu? Karena kan ingat ya, sewaktu mau Nah, mau pergi AFF ini kan pemain minta sepatu hmm. baru dan kemudian diberilah Ya. sepatu katanya. Saya nggak tahu apakah Eh. akibat sepatu baru ini kemudian passingnya jadi kendor, jadi aneh gitu ya. Terus mau Iya, iya. ngegolin Hansamu jadi melencet kemana gitu. Witan mau nendang juga belok gitu. Mungkin nggak sih dari Eh. sepatu?
Besok. Ya, memang apa ya, ini lucu juga nih pertanyaannya. Memang tidak ada ya evaluasi mengenai sepatu tadi, tapi memang eh, hasil dari evaluasi yang dibuat oleh STY terhadap Hansamu, terhadap Witan yang gagal mengkonversi gol, itu memang masih menjadi rahasia ya, rahasia dari dapur mereka ya. Hmm. Tapi memang eh, secara ini ya normatif, STY juga memberikan penjelasan bahwa hal-hal tersebut, bagaimana Hansamu gagal dan Witan gagal, itu di dunia olahraga itu suatu hal yang lumrah, katanya sih seperti itu, bro. Wah, Jadi saya pikir mau disalahin sepatu, ternyata enggak ya. Oke deh kalau gitu. enggak, bro. Oke, kita tadi udah bahas mengenai skemanya ya, bahwa Hmm, Indonesia akan bermain dengan diantaranya di depan ada Spaso dan juga ada ya. Witan gitu ya. Nah, bro, kira-kira Indonesia akan menang berapa gol? Saya sih punya pandangan paling tidak 2-0 ya, itu minimal Indonesia bisa menghasilkan gol. Atau kalaupun Indonesia kemasukan itu mungkin di angka hanya bisa kemasukan satu, tapi Indonesia bisa selisih gol dengan Filipina di atas 2 atau 3 gitu loh, bro. Oke. Dan apakah itu akan menjamin Indonesia akan menjadi juara grup? Nah, ini kita harus bahas Nah, dulu nih mengenai Thailand melawan betul. Kamboja. Ya, Ini gimana bro? pertandingan yang menarik ya, bro. Hmm, Karena memang untuk bisa ketahuan ya siapa yang menjadi menjadi semifinalis dan siapa yang menjadi juara grup dan runner up, itu hmm, saling tergantungan antara dua pertandingan tersebut. hmm, Jadi bagaimana Indonesia apakah bisa memenangkan laga ini? Kalaupun tidak, apakah Indonesia kemudian hasilnya adalah seri atau kita bisa bisa kemungkinan jadi kalah gitu loh. hmm, Sama hmm, sebetulnya dengan apa yang bisa terjadi dengan laga Thailand melawan Kamboja. hmm, Apakah Thailand bisa menang? Apakah Thailand bisa seri? Apakah Thailand bisa kalah? hmm, Karena dari hasil-hasil tersebut itu akan mengubah komposisi, bahkan komposisi negara yang akan lolos pun juga akan bisa jadi malah berubah gitu loh. hmm, Tapi ya memang kalau kita melihat pada peluang, tentu dalam hal ini saya melihat bahwa peluang Indonesia mungkin ya hmm, lebih besar malah untuk bisa tampil sebagai semifinalis. Mengingat bahwa pertandingan ya antara Thailand dengan Kamboja, tentu Kamboja ini tidak ingin menyia-nyiakan peluang lagi. hmm, Mereka akan bertanding dengan sangat-sangat determinan, hmm, berjuang habis-habisan karena cuma dengan kemenangan itu yang bisa membuat mereka melaju ke fase semifinal. hmm, Mereka juga tidak lagi berhitung apakah akan jadi juara grup atau apakah akan jadi semifinal, hmm. akan Runner menjadi up. runner up. Hmm. Tapi bagaimana Mereka mereka maju ke harus semifinal menang dan gitu ya. bisa betul. Nah, Oke. melihat juga perkembangan sepak bolanya Kamboja ya, yang sudah kelihatan menanjak dan kalau kita dibandingkan ya dengan komposisi dan kualitas kesebelasan Thailand saat ini, justru ada perbandingan yang terbalik. Hmm, Thailand saat ini dengan komposisi pemain yang hadir di AFF itu mengalami penurunan kualitas. Ini hmm, secara ini ya, secara kasat mata bisa bisa kelihatan ya. Dengan hmm, ketidakhadiran banyak pemain-pemain yang memang biasanya menjadi andalan. hmm, Berbeda dengan Kamboja. Kamboja menunjukkan grafik yang mulai meningkat. hmm, hmm, Terbukti dia sebagai pemain bermain tandang dengan Indonesia. Indonesia pun sebetulnya kesulitan menghadapi Kamboja. hmm. Nah, bukan tidak mungkin bahwa Kamboja bisa menang dalam dalam pertandingan ini, gitu loh. Dan kalau menang itu hebat banget. Saya akan Iya. salut nih. Perlu nggak kita taruhan? Jangan ya. Ya, saya gini ya. Saya memang melihat ada ini ya, seperti semacam persaingan antara pelatih-pelatih dari Asia Timur, terutama Hmm, pelatih-pelatih dari Korea Selatan dengan pelatih-pelatih dari Jepang. hmm, Karena ternyata dua-duanya itu sangat ini ya, sangat punya ini ya, punya andil, punya kontribusi terhadap perkembangan timnas yang mereka pegang. hmm, Lihat bagaimana Singapura bisa menahan Vietnam dan hmm, bahkan saat ini dia posisi ada di runner up grup B hmm, yang bikin Malaysia malah ketar-ketir dalam hal ini. hmm.
Kemudian kita juga melihat bagaimana Ryo Hirose dan Keisuke Honda dan juga liga yang saat ini Kamboja yang CEO-nya orang Jepang itu kan juga mulai kelihatan Hmm. hasilnya Hmm. gitu loh bro. Jadi ada persaingan nih, persaingan antara pelatih dari Korea Selatan dengan pelatih dari Jepang. Kita lihat aja hasilnya seperti apa bro. Ini akan menarik sih sebenarnya. Jadi kalau di antara dua laga ini kan laganya bareng nih ya, antara Indonesia melawan Betul. Filipina dan juga Thailand melawan Kamboja ini kan bareng. Kira-kira di antara Ya, kedua ini mana yang lebih menarik? Apakah Thailand lawan Kamboja lebih menarik daripada Indonesia lawan Filipina? saya sih kalau subjektivitas saya sebagai orang Indonesia, tentu saya juga ingin melihat pertandingan yang lebih diutamakan adalah pertandingan Indonesia melawan Filipina. Hmm. Karena biar bagaimanapun Indonesia kan belum aman-aman banget nih sebetulnya untuk Hmm. bisa melangkah ke semifinal. Hmm. Walaupun kalau melihat pada peluang bagaimana Kamboja juga akan, saya yakin sekali dan kita semua juga pasti yakin bahwa Kamboja akan bermain mati-matian Hmm. penuh determinasi melawan Thailand, di mana Thailand juga kualitasnya juga tidak sebaik AFF tahun lalu, Hmm. itu juga akan menjadi pertandingan yang sangat seru gitu loh. Hmm. Dan dan sebenarnya laga Thailand melawan Kamboja ini juga akan menentukan siapa yang akan lolos kan sebetulnya. Contoh misalkan, Betul, contoh kalau misalnya Thailand kalah, berarti kan Kamboja ya yang maju. Dan itu akan betul, menentukan siapa antara Indonesia dengan Thailand yang akan mengikuti Kamboja. Karena kan tentunya ya akan di selisih golnya aja. Kalau Indonesia juga kalah. Tapi kalau Indonesia iya, menang lain lagi ceritanya kan. Jadi ya betul, paling gawat itu kalau Indonesia kalah, Thailand kalah. ya Oke, betul. kita berharap Indonesia menang dan Thailand kalah. Nah. Biar Karena terjadi Indonesia kejutan ya akan bro jadi ya. juara grup. Iya, Oke, iya, sobat iya. bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Filipina. Menurut sobat sendiri, Iya. Indonesia menang berapa gol selisihnya? Oke. Akankah Indonesia jadi juara grup? Dan bagaimana nasib Thailand? Apakah Thailand bisa dikalahkan oleh Kamboja? Ah, ini akan seru sekali nih. Laga terakhir di grup Ya. A ini akan seru. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.